wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Sari dengan NIM 123070063. Saya dari kelas 6B, Prodi Perbankan Syariah. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Analisis Break-Even Point. Nah, untuk itu jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari analisis break-even point. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, pengertian, tujuan dan manfaat BEP. Yang kedua, penentuan tingkat break-even point. Yang ketiga, anggapan dan keterbatasan analisis BEP. Yang keempat, margin of safety. Yang kelima, BEP dan keputusan penambahan investasi. Dan yang terakhir yaitu contoh analisis laporan keuangan bank. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian, tujuan dan manfaat BEP. Nah, adapun pengertian dari BEP atau titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perbankan, BEP adalah tingkat pendapatan bunga atau non-bunga minimal agar bank dapat menutup seluruh biaya operasional dan non-operasionalnya. Nah, adapun tujuan dari BEP, yang pertama, untuk mengetahui jumlah kredit atau pendapatan minimum. Yang kedua, merencanakan laba yang diinginkan. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi biaya operasional. Yang keempat, dasar penetapan suku bunga dan tarif jasa. Dan yang kelima, untuk mengukur risiko operasional bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat BEP. Manfaat pertamanya yaitu sebagai alat perencanaan keuangan jangka pendek. Yang kedua, pedoman pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mengidentifikasi kapasitas produktif minimum. Dan yang keempat, membantu keputusan ekspansi atau efisiensi. Dan yang kelima, benchmark kinerja terhadap target laba. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penentuan tingkat break-even point. Nah, teman-teman, dalam analisis break-even point ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu BEP rupiah. Adapun rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi pendapatan. Nah, adapun rumus BEP unit yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, adapun rumus BEP rasio atau BEP persen sama dengan total biaya tetap dibagi contribution margin ratio, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, adapun komponen biaya bank yaitu biaya tetap biasanya terdiri dari gaji pegawai, sewa gedung, dan penyusutan. Adapun biaya variabel yaitu bunga DPK, biaya transaksi, dan provisi. Nah, adapun komponen dari contribution margin yaitu ada pendapatan bunga, ada biaya bunga, dan biaya variabel. Nah, selanjutnya dapat teman-teman lihat di sini ada grafik break-even point yang dimana garis kuning itu merupakan garis total pendapatan dan garis hijau itu merupakan garis dari total biaya.
Nah, untuk titik merah ini merupakan titik BEP atau titik impas. Nah, suatu bank itu dikatakan rugi apabila pendapatan kurang dari biaya total. Nah, kemudian suatu bank dapat dikatakan berada di titik impas atau BEP apabila pendapatan sama dengan biaya total. Artinya dia tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian suatu perusahaan atau bank dapat dikatakan laba apabila BEP sama dengan pendapatan lebih besar dari biaya total. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu anggapan dan keterbatasan analisis BEP. Nah, teman-teman, dalam analisis BEP itu ada anggapan dasar. Yang pertama yaitu seperti biaya tetap konstan dalam periode analisis. Kedua, biaya variabel proporsional dengan volume. Yang ketiga, harga jual atau suku bunga tidak berubah. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas tetap stabil. Yang kelima, seluruh output atau kredit yang diproduksi terjual. Yang keenam, bauran produk atau layanan tidak berubah. Yang ketujuh, tidak ada perubahan teknologi secara signifikan. Nah, adapun keterbatasan dari analisis BEP yang pertama yaitu tidak mempertimbangkan risiko kredit macet. Yang kedua, sulit memisahkan biaya tetap dan biaya variabel perbankan. Yang ketiga, asumsi linear tidak realistis jangka panjang. Yang keempat, tidak menggambarkan fluktuasi suku bunga pasar. Yang kelima, mengabaikan dampak inflasi dan perubahan regulasi. Yang keenam, kurang relevan untuk bank multiproduk kompleks. Yang ketujuh, yaitu tidak memasukkan faktor risiko likuiditas. Nah, materi selanjutnya yaitu margin of safety. Apa sih margin of safety atau yang kita singkat sebagai MOS? Nah, MOS adalah selisih antara pendapatan aktual atau yang dianggarkan dengan pendapatan BEP. Nah, semakin besar MOS, maka semakin aman posisi keuangan bank dari risiko kerugian. Nah, adapun rumus dari MOS rupiah sama dengan pendapatan aktual dikurangi BEP rupiah. Nah, adapun rumus dari MOS persen yaitu sama dengan MOS rupiah dibagi pendapatan aktual kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, MOS itu dapat dikatakan berbahaya apabila kurang dari 10%. Nah, MOS itu dapat juga dikatakan aman atau dalam posisi aman apabila berada di 20-40%. Nah, kemudian MOS dapat dikatakan dalam kondisi waspada apabila MOS mencapai 10-20% saja. Nah, kemudian MOS juga dapat dikatakan sangat aman apabila berada di atas 40%. Artinya, bank itu memiliki buffer besar dan risiko rugi sangat rendah. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu BEP dan keputusan penambahan investasi.
Nah, dalam analisis BEP itu menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah penambahan investasi akan meningkatkan profitabilitas atau justru memperburuk posisi keuangan bank. Nah, yang pertama yaitu hitung BEP baru. Artinya, setelah investasi, hitung ulang BEP dengan biaya tetap baru, termasuk cicilan atau depresiasi investasi. Yang kedua, proyeksi pendapatan. Artinya, estimasi tambahan pendapatan yang dihasilkan dari investasi tersebut, seperti kredit baru dan layanan baru. Yang ketiga, bandingkan MOS. Artinya, hitung margin of safety sebelum dan sesudah investasi. Keempat, yaitu payback period BEP. Artinya, hitung berapa lama agar tambahan pendapatan menutup kenaikan BEP akibat investasi. Nah, penambahan investasi itu dapat dikatakan layak jika tambahan pendapatan itu lebih besar dari kenaikan BEP dan MOS tetap positif. Nah, investasi itu dapat dikatakan gagal atau ditunda jika sebaliknya. Nah, adapun contoh analisis yaitu di PT Bank Maju Sejahtera Tbk. Nah, adapun data laporan keuangan pada tahun 2023. Nah, di sini komponennya ada terdiri dari pendapatan bunga sebesar 4.250 miliar. Kemudian ada pendapatan non bunga yaitu 680 miliar. Kemudian ada total pendapatan yaitu sebesar 4.930 miliar. Kemudian ada biaya bunga DPK yaitu sebesar 1.820 miliar. Kemudian ada biaya operasional variabel sebesar 490 miliar. Kemudian total biaya variabelnya yaitu 2.310 miliar. Nah, adapun biaya pegawai yaitu sebesar 820 miliar. Kemudian ada biaya administrasi dan umum sebesar 360 miliar. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi yaitu sebesar 180 miliar. Itu penyusutan amortisasi itu yang terdiri dari gedung, kendaraan, IT dan lain-lain. Kemudian total biaya tetapnya yaitu 1.360 miliar. Kemudian ada total biaya yaitu sebesar 3.670 yang artinya biaya operasional bank. Kemudian laba sebelum pajak yaitu sebesar 1.260 atau disebut dengan net income sebelum pajak. Nah, perhitungan BEP dan margin of safety pada PT Bank Maju Sejahtera. Yang pertama yaitu kita menghitung contribution margin ratio atau CMR. CMR sama dengan total pendapatan dikurang total biaya variabel. Sama dengan itu tadi kita masukkan dari laporan keuangan tadi, yaitu total pendapatannya sebesar 4.930 miliar dikurangi 2.310 miliar sama dengan 2.620 miliar. Artinya CMR sama dengan 2.620 dibagi 4.930 dapatlah hasil
53,1%. Kemudian step kedua yaitu hitung break even point-nya atau titik impasnya, yaitu masukkan rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi CMR, yaitu 1.360 miliar dibagi 0,531 sama dengan dapatlah hasil yaitu sebesar 2.561,2 miliar. Nah, kemudian step ketiga yaitu menghitung margin of safety atau MOS. MOS rupiah sama dengan 4.930 miliar dikurangi 2.561,2 miliar sama dengan 2.368,8 miliar. Nah, dapatlah hasil tadi MOS rupiahnya yaitu sebesar 2.368,8 miliar. Kemudian kita cari MOS persennya yaitu 2.368,8 miliar dibagi dengan 4.930 dan dikalikan dengan 100%. Dapatlah hasil sebesar 48,5%. Artinya MOS berada dalam tingkat sangat aman. Nah, kesimpulannya, Bank Maju Sejahtera hanya perlu mencapai pendapatan sebesar 2.561,2 miliar. Yang pendapatan aktualnya sebesar 52,0% untuk impas dengan MOS 48,5%, bank berada di zona sangat aman dari risiko kerugian. Nah, adapun simulasi atau keputusan penambahan investasi. Nah, Bank Maju Sejahtera berencana membuka 5 kantor cabang baru dengan investasi total sebesar 400 miliar. Nah, adapun indikatornya yaitu ada biaya tetap tambahan, ada total biaya tetap baru, ada proyeksi pendapatan baru, ada BEP baru, dan margin of safety. Kemudian ada laba bersih dari estimasi. Nah, dapat kita lihat yaitu sebelum investasi dan sesudah investasi. Kemudian kita lihat di bagian analisis. Nah, sebelum investasi dan sesudah investasi, pada indikator biaya tetap tambahan mengalami kenaikan BEP sebesar 120 miliar. Nah, kemudian jika kita lihat dari indikator total biaya tetap baru yaitu sebelum investasi, dia sebesar 1.360 miliar. Kemudian setelah investasi naik menjadi 1.480 miliar. Artinya ia mengalami kenaikan sebesar 120 miliar. Nah, jika kita lihat dari proyeksi pendapatan baru, maka sebelum investasi itu sebesar 4.930 miliar. Kemudian sesudah investasi mengalami kenaikan yaitu 5.600 miliar, maka ia mengalami kenaikan sebesar 670 miliar. Nah, jika kita lihat dari BEP baru yaitu sebelum investasi sebesar 2.561 miliar, kemudian setelah investasi menjadi 2.787 miliar. Artinya mengalami kenaikan sebesar 226 miliar. Nah, adapun margin of safety atau MOS yaitu sebelum investasi tadi yaitu sebesar 48,1%. Kemudian setelah
dilakukan investasi mengalami kenaikan sebesar 50,2%. Artinya MOS meningkat. Nah, kemudian kita lihat dari laba bersih estimasi. Sebelum investasi itu sebesar 1.260 miliar. Kemudian sesudah investasi itu menjadi 1.570 miliar. Artinya laba bersih itu mengalami kenaikan sebesar 310 miliar. Nah, kemudian adapun visualisasi perbandingan kinerja. Nih dapat teman-teman lihat graf visualisasi perbandingan kinerja, yaitu berwarna biru ini merupakan sebelum investasi dan warna ini merupakan gambaran sesudah investasi. Nah, BEP sebelum yaitu sebesar 2.561 miliar, kemudian ada BEP sesudah investasi sebesar 2.787 miliar, kemudian MOS sebelum investasi sebesar 48,1%, kemudian sesudah investasi MOS-nya naik menjadi 50,2%. Artinya mengalami perubahan ya guys. Terakhir kita masuk ke kesimpulan break even point dalam perbankan. Nah, BEP adalah alat strategis untuk menentukan ambang batas profitabilitas bank. Selain itu, penentuan BEP memerlukan pemisahan biaya tetap dan variabel yang akurat. Kemudian MOS itu harus lebih besar, artinya harus di atas 20%. Maka dia itu akan menunjukkan posisi keuangan bank yang sehat. Namun apabila berada di bawah 20%, artinya posisi keuangan bank itu berada dalam posisi yang tidak sehat. Kemudian analisis BEP itu harus dilakukan sebelum setiap keputusan penambahan investasi. Dan yang terakhir, keterbatasan BEP itu perlu diimbangi dengan analisis risiko perbankan yang komprehensif. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.